Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai penyebab penyakit tanaman dan gejala penyakit tanaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Likaila Intibahrodin, NIM 133190056. Saya Prandita Sekarayu, NIM 1331972. Dan saya Andi Muhammad Farid Faisal dengan NIM 133190058. Baiklah, untuk pembagian materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami, pertama-tama akan dibawakan oleh saudari Prandita mengenai penyebab penyakit tanaman bukan makhluk hidup atau abiotik. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya Farid mengenai penyebab penyakit tanaman berdasarkan makhluk hidup atau biotik. Dan yang terakhir akan dibawakan oleh saudari Likaila mengenai gejala-gejala penyakit tanaman. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan dibahas yaitu penyebab bukan makhluk hidup, abiotik atau fisiopet. Ada 4, yaitu keadaan tanah, keadaan cuaca, perlakuan pertanian, dan limbah industri. Keadaan tanah, misal 1, kekurangan unsur hara dalam tanah, N, P, K, dan unsur mikro atau defisiensi unsur hara. Yang kedua, struktur tanah berpengaruh terhadap aerasi, kandungan air, dan penetrasi akar. Yang ketiga, keasaman tanah yang berlebihan. Yang keempat, mengandung garam yang berbahaya. Selanjutnya, keadaan cuaca. Sinar matahari penting untuk fotosintesa, juga bisa menimbulkan kekeringan pada tanaman. Suhu pada suhu yang ekstrim membahayakan tanaman. Angin dapat menimbulkan kerusakan mekanik, kekeringan. Hujan yang lebat dapat menimbulkan kerusakan mekanik. Air, bila tanaman kekurangan air, tanaman bisa layu kemudian mati. Demikian pula bila keadaan berlebihan sehingga tanaman terbenam dalam waktu yang cukup lama, kemudian tanaman mati. Selanjutnya ada perlakuan pertanian, yaitu kerusakan mekanik oleh alat-alat pertanian, misal contoh pada gambar buah tomat. Kerusakan kimia, pestisida, misal akibat konsentrasinya yang terlalu tinggi, seperti contoh pada gambar. Selanjutnya ada limbah industri. Limbah industri yaitu buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi dari industri yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang berbentuk cair, gas, ataupun larutan dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Contohnya gas SO2, gas belerang oksida, dan gas CO, karbon monoksida yang dikeluarkan dari cerobong pabrik, mengandung zat-zat yang dapat meracuni tanaman budidaya yang ada di sekitarnya. Limbah B3 di daerah Brebes yang berbentuk cairan meracuni setiap tanaman yang dilewatinya karena kandungan bahan berbahaya. Baiklah, sekarang saya akan membawakan mengenai penyebab makhluk hidup atau biotik. Di antaranya ada beberapa seperti bakteri, jamur, virus, Mycoplasma-like organisme atau MLO, Bacterium-like organisme atau BLO, dan tanaman tingkat tinggi. Baiklah, untuk bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu dengan ukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Beberapa contoh bakteri penyebab penyakit itu diantaranya adalah Pseudomonas solanacearum, penyebab penyakit layu pembuluh pada tanaman, dan Streptomyces ipomea atau penyebab penyakit busuk pada ubi jalar. Selanjutnya untuk jamur atau fungi yang akan kami bahas itu ada 4 kelas. Yang pertama adalah kelas Astomycetes dengan contoh Monilinia fructigena, yaitu penyebab busuk buah dan cabang pada tanaman buah-buahan. Selanjutnya adalah kelas Phycomycetes dengan contoh Phytophthora infestans, yaitu penyebab lansa atau busuk buah atau lead-like pada kentang dan tomat. Selanjutnya adalah kelas Basidiomycetes dengan contoh Uromyces soyae, yaitu penyebab karat atau rust pada tanaman. Dan terakhir adalah kelas Deuteromycetes dengan contoh Oidium haveae, yaitu penyebab penyakit tepung atau powdery mildew pada daun karet. Selanjutnya untuk virus. Virus adalah patogen obligat yang mempunyai partikel dan ukuran yang sangat kecil, terdiri dari komponen kimia, protein, dan asam nukleat. Beberapa contohnya itu diantara adalah penyakit kardil rumput atau Grassistan,
yang terdapat pada tanaman padi, penyakit mozaik atau daun belang kekuning-kuningan dengan ukuran tidak normal yang terdapat pada kacang tanah, dan penyakit tobacco mosaic virus atau TMV yang terdapat pada tembakau. Selanjutnya adalah Mycoplasma like organisme atau MLO. Pertama kali saya jelaskan sedikit. Mycoplasma like organisme merupakan mikroorganisme yang memiliki ukuran sangat kecil atau submikroskopis dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Mycoplasma ini dapat mudah berubah bentuk, tidak mempunyai dinding sel, melainkan hanya membran, dan kemungkinan memperbanyak diri dengan membelah. Contohnya diantaranya itu adalah penyakit kerdil kuning pada padi atau rice yellow dwarf, dan penyakit sapu, yaitu bunga berubah bentuk menjadi daun-daun kecil menyerupai bentuk sapu dengan buku-buku yang pendek, misalnya pada tanaman kacang tanah, atau disebut juga dengan witch's broom. Lalu untuk Bacterium-like organisme atau BLO, itu merupakan mikroorganisme yang ada di antara bakteri dan Mycoplasma, tetapi lebih mendekati bakteri, misalnya CVPD. Lalu gejalanya pada jeruk itu ada dua. Yang pertama ada gejala luar dan gejala dalam. Untuk gejala luarnya, di antara lain itu daun kuning tidak rata, daun tebal dan kaku, urat daun kontras, dan kerdil. Untuk gejala dalamnya itu di antara lain ada degenerasi pada floem tulang daun, sel floem menipis dan dindingnya tebal, ada jalur-jalur putih pada jaringan floem, dan terjadi akumulasi amilum pada floem. Lalu yang terakhir adalah tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat tinggi yang digolongkan ke dalam golongan penyakit menular adalah tali putri. Tanaman yang ditumpanginya bisa kering dan mati karena cairan tanaman yang ditumpanginya dihisap secara terus-menerus. Tumbuhan ini termasuk golongan parasit. Saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit tanaman. Apa itu gejala? Gejala adalah perubahan dari kondisi normal pada tanaman yang disebabkan gangguan patogen dan gangguan fisiologis. Gejala sendiri dapat dilihat langsung dengan mata telanjang atau dengan menggunakan mikroskop. Ilmu yang mempelajari gejala yang timbul pada tanaman yang disebabkan oleh gangguan patogen disebut symptomatology. Ada dua macam gejala. Yang pertama adalah gejala luar, seperti benjolan, layu, mengeluarkan lendir, busuk lunak atau basah, busuk keras, bercak kecil pada daun, kurap atau luka, perubahan warna atau bentuk pada daun, menguning atau kerdil, dan batang kerdil. Yang kedua adalah gejala dalam, seperti degenerasi jaringan, pembusukan jaringan, kerusakan jaringan, matinya sel atau jaringan, dan terdapat pada pertumbuhan patogen, seperti spora dan micelia. Selanjutnya adalah tipe gejala penyakit tanaman. Tipe gejala penyakit tanaman sendiri terbagi menjadi 4 tipe, yaitu nekrotis, hipoplastis, hipertrofi, dan hiperplastis. Nekrotis adalah gejala penyakit yang diakibatkan rusak atau matinya jaringan sel-sel pada tumbuhan. Hipoplastis adalah gejala penyakit yang diakibatkan oleh terhambat atau terhentinya perkembangan sel pada tumbuhan. Hipertrofi adalah gejala penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel yang luar biasa. Dan hiperplastis adalah gejala penyakit yang diakibatkan perkembangan sel yang melebihi normal. Berikut merupakan beberapa contoh gejala penyakit tanaman berdasarkan tipe gejalanya. Yang pertama, tipe nekrotis. Contoh gejalanya, yellowing atau menguning akibat rusaknya klorofil. Gambar tersebut merupakan gejala menguningnya daun cabai. Yang kedua, tipe hipoplastis. Contoh gejala penyakitnya, kerdil, albikasi, suspresi, dan etiolasi. Pada gambar merupakan contoh gejala penyakit etiolasi. Yang ketiga, tipe hipertrofi. Gejala penyakit bengkak akibat serangan Plasmodiopora. Gambar tersebut merupakan gambar bengkaknya akar pada tanaman kubis-kubisan. Yang keempat, tipe hiperplastis.
Contoh gejalanya, keriting daun dan kudis atau scrub. Gambar tersebut merupakan gambar gejala kudis pada tanaman jeruk. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.